Seorang ibu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya bayinya yang baru berusia 2 bulan hingga tewas. Keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Mereka menanti kabar anggota keluarga yang hilang. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Selamat pagi, saudara. Sampai Indonesia Air Pekan kembali hadir hari ini Sabtu 7 Juli 2025. Tanggal 7 ya? Tuh. Saking banyak siapa? 7 Juli. 7 Juli. Ini 5 Juli karena kemarin 4th of July. Oh iya, Saking bingungnya ya. Nah, karena emang gak sabar buat menyambut akhir pekan bersama saudara semua. Iya, hari ini bersama saya Putri Oktaviani, saudara. Dan saya Edwin Chan. Oke, Edwin, lagi akhir pekan gini kalau kita kan kerja ya, tapi mungkin kalau misalnya yang lagi libur biasanya mengisinya dengan jalan-jalan. Nah, salah satu destinasi yang atau tujuan yang biasanya jadi favorit warga, terutama di Jakarta adalah ke Bogor. Kalau Edwin suka ke Bogor nggak? Kalau aku sih Bogor tuh jarang banget sebenarnya. Oh gitu. Tapi sering banget dapat oleh-oleh dari Bogor. Oh, apa Jadi itu mungkin biasanya? saudara bisa untuk lihat-lihat dan juga cari-cari oleh-oleh dari Bogor tuh biasanya roti unyil. Oh iya. Lalu ada kue talas yang ungu itu. Nah, itu memang enak-enak semua. Oke, emang kalau yang namanya lagi jalan-jalan, lagi ke Bogor, emang gak lepas dari kulineran ya itu nih ya. Nah, nanti di Sapa Indonesia Air Pekan, saudara, seperti biasa, kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan di Bogor. Jalan-jalan ke Bogor. Kalau itu kayak kita tahan. Oh gitu. Bener-bener jalan-jalan ke Bogor nih jadi ya saudara ya. Nanti ke Kebun Raya Bogor, ya kan? Udah pernah ke Kebun Raya? Sudah pernah. Udah pernah lihat rusa-rusa. Udah benar-benar. Berarti certified pernah ke sana. Certified gak bohong. Gak bohong. Oke, itu dan juga saudara, sebelum kita jalan-jalan ke Bogor, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Air Pekan, saudara. Ini ada informasi soal sebuah pabrik pupuk petroganik di Ngawi, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari arang sisa pembakaran. Kebakaran berawal dari ruang produksi yang menjalar ke tumpukan kayu yang biasa dipakai untuk pengolahan pupuk kompos. Kebakaran diketahui saat karyawan hendak produksi malam. Api muncul dari samping mesin pengering pupuk organik dan terus membesar. Karyawan yang mengetahui kebakaran langsung menghubungi petugas damkar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari depan itu kelihatan ada api. Terus apa yang Mas lakukan setelah tahu ada api tadi? Terus tadi salah satu ada yang memanggil pemadam kebakaran. Ini pabrik ini produksi apa nih? Pupuk organik. Terus yang terbakar itu apa? Bahan bakarnya kayu. Kayunya untuk mengeringkan itu. Oh, untuk mengeringkan. Iya. Pupuk komposnya itu ya? Iya. Kebakaran juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah gedung serbaguna yang tengah mempersiapkan dekorasi pernikahan hangus terbakar. Api berasal dari salah satu ruangan dan merambat ke tempat lainnya hingga menghanguskan sebagian area panggung dan dekorasi pernikahan. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian dengan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, acara pernikahan yang seharusnya digelar hari ini, saudara, batal. Kondektor lagi kerja.
kebakaran api, dia berusaha untuk tidak ngasih tahu. Dia berusaha mana padam ke leher. Kalau dia cepat kasih tahu kan itu banyak, itu kok racun api segala macam kita banyak. Informasi lainnya, saudara, konvoi perguruan silat di Kota Malang, Jawa Timur ricuh. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Peserta konvoi perguruan silat yang melintas di Kota Malang bentrok dengan seorang warga. Saat itu, pelaku yang tengah makan bersama-sama dengan teman-temannya bersitegang dengan rombongan konvoi. Perkelahian tidak terhindarkan, akibatnya seorang dan pesilat tewas dan 2 lainnya mengalami luka. Pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polresta Malang Kota. Setelah player, setelah konvoy, saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah tersebut. Nah, pada saat keributan ini, satu dengan inisial atas nama FAS ini kena tusuk di dada sebelah kiri, tembus ke paru-paru, dan ini korban langsung meninggal dunia di lokasi. Ke informasi lain, saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggerebek tempat bandar narkoba di kawasan Kampung Lalang. Polisi sempat dihadang ranjau kawat berduri yang dipasang pelaku di sekitar barak narkoba yang digerebek. Untuk menjangkau sarang narkoba yang digerebek, polisi harus melewati gang sempit di Jalan Kelambir 5, Kampung Lalang. Polisi mendapati seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba hendak menjual 2 paket sabu siap edar. Dari lokasi, polisi juga menemukan beberapa alat isap dan beberapa gubuk yang jadi barak narkoba. Namun, tidak semua barak narkoba mudah dijangkau karena salah satu barak yang berada di pinggir sungai dilengkapi dengan ranjau kawat berduri yang menyulitkan polisi untuk masuk. Polisi bilang pelaku narkoba yang ditangkap kerap memasarkan narkoba dengan harga Rp20.000 dan Rp40.000. Jadi pada saat kita melakukan penyisiran di wilayah sekitaran perumahan penduduk ini, ada satu barak yang dipasangi oleh pemakai atau juga bandarnya ranjau kawat duri. Nah, tentunya dengan adanya ranjau kawat duri akan menyulitkan petugas pada saat akan melakukan penangkapan atau penggerebekan, dan juga wilayah yang dekat dengan sungai yang akan memungkinkan bagi para pelaku berpeluang untuk melarikan diri dan melompat ke sungai. Saudara, keributan terjadi antara karyawan warung bakso dengan sejumlah pengamen jalanan. Kericuhan karena pengamen tak terima diusir saat mengamen di warung. Sejumlah pengamen yang tidak terima diusir membawa teman-temannya untuk mengintimidasi karyawan penjual bakso, bahkan nyaris baku hantam. Pemilik warung bakso mengaku pengamen datang bergantian sampai 6 hingga 10 kali. Aksi pengamen ini dinilai mengganggu pelanggan yang sedang makan di warung bakso tersebut. Masalahnya udah ada tulisan maaf dilarang masuk, tapi ayo pembelinya itu pada komplain ke saya semua, Pak. Dia makan satu porsi, pengamannya sampai 6 sampai 7 berkali-kali gitu. Kan mengurangi daya pembeli gitu. Pada kapok belinya itu, Pak. Makanya saya tulis di situ, tapi pengamannya nggak mau kapok. Yang juga menjadi sorotan, saudara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggagalkan 18 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. Kementerian P2MI melalui BP3MI Jawa Barat menggagalkan keberangkatan 18 calon pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi secara ilegal. Calon pekerja ditampung di PT Dasagraha Utama
Jati Sampurna, Kota Bekasi. Padahal perusahaan penyalur itu sudah tutup sejak 2016. Calon pekerja itu dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. 18 ini berhasil diamankan, dicegah, dan diberangkatkan oleh PT Dasa Geraha Utama yang sesungguhnya sudah tutup sejak 2016. Kita harapkan mampu mempersempit ruang gerak para pemain, para calo, dan menyelamatkan rakyat kita, warga kita dari kemungkinan korban TPPO. Masih sama-sama dari Jawa Barat, saudara, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat tega menyiksa anaknya yang masih balita. Akibatnya, sang anak mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Pelaku penganiayaan anak kandungnya ini awalnya menyebar video penyiksaan untuk mengancam istrinya. Sang istri sudah berulang kali kabur dari rumah karena kerap menjadi korban KDRT. Tapi justru video tersebut tersebar di media sosial dan menjeratnya ke jeruji besi. Pasca mengalami kekerasan, korban anak yang masih balita dalam kondisi trauma. Jadi dia melakukan hal itu karena kan istrinya lari. Mungkin dia mensiasati melakukan penganiayaan terhadap anak, dikirim ke istrinya. Tujuannya agar istrinya merasa kasihan, iba, terus mau balik lagi. Perkiraan seperti itu, Pak. Istrinya ini lari kan udah bukan 1 kali, udah ada 2-3 kali. Karena sama istrinya juga sering mendapatkan perilaku tidak baik, kekerasan. Polisi akhirnya menangkap pelaku di sebuah gubuk di hutan belakang kampung di dekat rumahnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku, DH, melarikan diri usai video penganiayaannya beredar di media sosial. Polisi bilang, alasan pelaku tega menganiaya anaknya yang masih balita lantaran kesal karena istrinya meminta cerai. Menurut polisi, pelaku sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Motifnya ini marah karena istrinya mengajukan cerai. Dan dia sengaja mengirimkan video ini kepada istrinya yang memang pulang kembali ke orang tuanya, rumahnya dipukul. Dan kejadian ini sudah 2 kali dilakukan oleh orang tuanya, ya tersangka tadi. Apa pasal Pak yang dikenakan untuk pelaku? Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 1 dan 2 junto Undang-Undang Perlindungan Anak ya pasal 80, ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kini pelaku harus berhadapan dengan hukum dan terancam pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Berikut ini masih soal kekerasan pada anak, saudara. Seorang ibu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega membunuh bayinya yang baru berusia 2 bulan. Warga Pampang 2 Lorong 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan geger karena seorang ibu berusia 25 tahun tega membunuh bayinya. Bayi berusia 2 bulan tersebut tewas akibat kekerasan hingga terluka. Nyawanya tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Polisi juga mengamankan barang bukti seperti pecahan toples kaca, bantal, hingga spray. Polisi bilang selain diminta keterangan di Mapolsek Panakukang, pelaku juga akan diberikan pendampingan psikologi. Ya, itu. Adanya dugaan pembunuhan terhadap bayi. Untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman terhadap ibu korban yang kami duga melakukan perbuatannya. Tapi harus kami minta pendampingan dari psikolog, sepertinya ada gangguan psikologi. Untuk riwayat kejiwaan nanti kami masih dalami, masih simpang siur, tapi kami dapatkan informasi awal adanya gangguan psikologi.
Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur memberangkatkan 2 dokter ke Gaza, Palestina. 2 dokter ini bergabung dengan relawan dari berbagai negara lainnya untuk memberikan bantuan di bidang kesehatan. 2 dokter yang diberangkatkan adalah Dr. Ristiawan Muji Laksono dan Dr. Muhammad Kuntadi Syamsul Hidayat yang merupakan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 2 dokter ini memiliki keahlian di bidang ortopedi dan anestesi. Keduanya akan menjadi relawan kemanusiaan selama 2 minggu di Rumah Sakit An-Nasir dan Rumah Sakit Eropa di Gaza, Palestina. Selain memberangkatkan 2 dokter, Universitas Brawijaya juga menyerahkan bantuan alat kesehatan dan obat-obatan untuk dibawa ke Gaza. Untuk bisa melakukan wawancara dengan seluruh media yang Alhamdulillah tidak ada yang keberatan. Istri saya sangat mendukung, anak-anak saya juga sangat mendukung, karena memang kita sebagai manusia inilah yang harus kita lakukan. Persiapannya kita niatnya ikhlas, dan kami juga mohon doanya semua supaya kami berdua tetap pada niat ikhlas, tidak terganggu dengan pemberitaan yang macam-macam yang bisa jadi membuat kami berubah niatnya. Keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, saudara. Mereka menanti kabar anggota keluarga yang hilang. Informasinya usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali masih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sudah 2 hari mereka tidur seadanya di lobi menanti kabar anggota keluarga yang masih hilang. Suasana haru masih menyelimuti Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sudah 2 hari keluarga korban kapal Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan memadati area lobi penumpang. Perempuan, pria, hingga anak-anak tidur di lantai, saudara. Mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan dan rutinitas untuk menanti kepastian. Mereka masih yakin keluarganya dapat dievakuasi dengan selamat. Berdasarkan data manifest, total ada 65 orang di atas kapal, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga saat ini, 30 orang dinyatakan selamat, 6 meninggal dunia dan lainnya masih dalam pencarian. Ketapang lagi nunggu saudara, belum ditemukan Pak dari kemarin. Semoga ketemu, selamat semuanya Pak. Ini di sini tidur ngemper gini ya? Iya. Sebelumnya? Ini sudah dikasih selimut. Sebelumnya tidur di mana? Tidur di bawah. Ya maunya sih nanti malam sudah ketemu langsung pulang Pak. Masih nunggu info ini. Berikutnya, saudara, tim SAR gabungan terus berupaya mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR gabungan menyusuri titik lintasan kapal sebelum tenggelam. Menggunakan kapal milik Basarnas, tim SAR melakukan penyisiran di perairan Selat Bali, dimulai dari Pelabuhan Aspal Tanjung Wangi menuju ke tengah laut sejauh 20 mil. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala tim SAR gabungan dalam mencari korban hilang. Namun, hingga saat ini belum ada temuan korban maupun puing kapal. Data hingga Sabtu pagi dari 65 penumpang, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 36 penumpang, 6 diantaranya meninggal dunia. Yang mana KN Charper mati sesuai SARMAP sektor yang telah disisir selama kurang lebih 7 jam. Kita melaksanakan penyisiran sampai kita sandar kembali, namun masih belum membuahkan hasil, alias kita dalam pencarian hari ini masih nihil. Apabila ada informasi yang sekiranya membutuhkan bantuan evakuasi dan penyelamatan, kita tetap standby dan siap untuk membantu. Selain menggunakan kapal laut, pencarian puluhan korban juga dilakukan melalui jalur udara. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas dalam menemukan korban hilang.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, serta alat keadaan darurat seperti pelampung, sekoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan. Terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Terus kemudian alat keselamatannya di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Informasi lebih lengkap, saudara, kita sudah terhubung dengan dua tim jurnalis Kompas TV, ada Jipa Yana Putra dan juru kamera Kadek Santosa di Teluk Gilimanuk, Bali, serta Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita ke Teluk Gilimanuk terlebih dahulu. Selamat pagi, Jipa Yana. Jadi bagaimana proses pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya hingga pagi hari ini? Selamat pagi, Okta dan saudara. Hingga pagi ini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam rangka pencarian KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada Rabu malam. Dan saat ini saya tengah berada di Teluk Gilimanuk yang merupakan salah satu posko di mana tempat daripada kapal dari SAR untuk melakukan sandar dan melakukan proses pencarian awal dari titik ini. Dan dari pagi, tepatnya pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan telah mulai melakukan apel dan berbagai persiapan sebelum nantinya melakukan proses pencarian, Okta. Oke, Jipa, jadi rencananya pukul berapa? Kemudian sebelumnya ada informasi soal cuaca, ini kan menjadi salah satu kendala. Lantas apalagi yang bisa menjadi kendala dalam proses pencarian korban? Baik, Okta dan saudara, dalam proses pencarian kali ini, tepatnya di hari ketiga kali ini, memang faktor cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala terbesar dalam proses pencarian para korban ini. Di mana di proses pencarian di hari ketiga ini, dari data yang kami terima, sudah tim SAR gabungan telah mampu menemukan sebanyak 36 korban dan 6 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan dari 30 yang selamat, 1 diantaranya merupakan warga negara asing asal Malaysia. Dan tim SAR hingga hari ini akan melakukan pencarian daripada bangkai daripada kapal Tunu Pratamajaya dan 29 korban yang belum bisa diketemukan dalam proses pencarian di hari pertama dan di hari kedua, Okta. Oke, artinya ini menjadi salah satu kendala bagaimana cuaca yang kurang bersahabat dan nantinya akan fokus di pencarian bangkai kapal maupun juga korban. Dari Teluk Gilimanuk kita ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bersama dengan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi, Nyoman. Jadi informasi yang kami dapatkan, sejumlah keluarga penumpang KMP Tunu Pratamajaya tetap berada di Pelabuhan Ketapang sambil menunggu informasi pencarian. Bagaimana situasinya saat ini di sana? Selamat pagi, Okta dan juga pemirsa. Memang benar saat ini sejumlah keluarga korban dari kapal Tunu Pratamajaya yang masih belum ditemukan hingga saat ini, sejumlah keluarganya masih bertahan di posko informasi gabungan yang didirikan di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini. Dan sejumlah keluarga juga masih menantikan informasi terbaru dari tim Basarnas yang saat ini atau pada Sabtu pagi ini mulai melanjutkan pencarian kembali di hari ketiga dengan mengerahkan segala kapal maupun helikopter dan juga peralatan canggih untuk mendeteksi keberadaan kapal dari Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali ini. Dan saat ini saya mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu keluarga dari penumpang kapal yang belum ditemukan. Dan selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Bisa diperkenalkan, Mas, namanya siapa? Suryadi. Suryadi. Ya.
Mas, untuk sejauh ini informasi apa yang didapat di posko ini, Mas? Masih ada belum informasi. Perkiraan itu katanya masih dalam pencarian menambahkan tim gitu katanya. Untuk Mas Suryadi sendiri sudah berapa hari di posko ini, Mas? 2 hari. Iya. Mas, bisa diceritakan tidak yang ditunggu itu keluarganya itu kakak atau keluarga abang atau seperti apa? Itu kakak. Itu ke Bali itu ngirim ikan. Itu ada 3 orang naik pick up. Yang selamat ada 2 orang. Yang satu ini belum ketemu bosnya ini. Jadi kakaknya ini biasa ke Bali itu untuk dalam rangka apa? Mengirim dalam melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan lain? Kakak saya ini mengirim ikan pekerjaan. Ngirim ikan ke Bali, ke Kintamani. Itu kadang 1 minggu 3 kali gitu. Saat kejadian, saat peristiwa sebelum terjadi ini, kakak dari Mas Suryadi ini berangkat ke Bali ini berapa orang, Mas? 3 orang. Yang 2 selamat itu. Yang 1 sudah bawa pulang, yang 1 ada di sini masih menunggu. Baik, rencananya Mas Suryadi di posko informasi gabungan ini sampai berapa hari? Sampai ketemu, Mas. Sampai ketemu saudaranya saya ini. Ya, pokoknya selamat sampai udah nyampe sini gitu. Sampai ketemu gitu, udah nunggunya. Jadi terakhir, Mas, kapan Mas Suryadi ini ketemu dengan kakak dan apakah yang saat terakhir menaiki kapal ini sempat berkomunikasi? Nggak pernah komunikasi. Itu perkiraan sebelum kejadian itu semingguan sempat ketemu. Itu. Terima kasih, Mas Suryadi. Baik, pada hari ketiga ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri akan kembali melanjutkan proses pencarian di perairan Selat Bali. Dan pada hari ini rencananya Basarnas akan melakukan langkah strategi baru dengan menggunakan kapal navigasi untuk melakukan deteksi kapal dari Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan tim Basarnas dan tim SAR gabungan akan melakukan operasi SAR terhadap para penumpang yang jumlahnya 29 orang ini yang belum ditemukan selama 7 hari. Okta. Oke, baik. Keluarga masih menunggu bagaimana informasi terbaru dari hasil pencarian dan ini sudah masuk di hari ketiga pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Tentu kita nantikan bersama dan kita harapkan semoga pencariannya bisa berjalan lancar meskipun tadi dikatakan ada informasi soal bagaimana cuaca yang kurang bersahabat selama pencarian ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan sebelumnya ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa dari Teluk Gili Manuk Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik dan mengambil sumpah jabatan 4 Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. 4 Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik adalah Pandi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ahmad Fatoni sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang sebelumnya menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Suhandak sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali yang sebelumnya menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, dan Rosliani sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Usai melantik Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua MA Sunarto memberikan amanat tegas kepada pejabat yang baru dilantik. Sunarto menekankan jabatan yang kini mereka emban bukan sekedar penempatan struktural,
melainkan wujud nyata kepercayaan institusi Mahkamah Agung yang syarat tanggung jawab moral. Sunarto juga mengingatkan sejak dilantik, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Tak hanya itu, setiap langkah dan kebijakan mereka akan menjadi cerminan nilai-nilai keadilan serta menjadi teladan bagi seluruh jajaran di bawahnya. Sunarto menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik adalah pondasi moral dari seluruh landasan hukum. Ketua MA mengingatkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik tidak berarti harus menyenangkan semua pihak. Sebab dalam proses peradilan, setiap keputusan tentu tidak akan mampu memuaskan seluruh pihak yang berperkara. Sunarto juga tak henti-hentinya mengingatkan agar ketua pengadilan yang baru dilantik memantaskan diri dengan tidak melakukan tindakan tercela dan menghindari praktik transaksional yang dapat mencederai martabat peradilan di mata masyarakat. Kepercayaan publik tidak tumbuh dari retorika, tetapi lahir dari tindakan nyata. Sebagai ketua pengadilan tingkat banding, saudara berada di garda terdepan dalam memberikan keteladanan dalam integritas. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara-saudara agar memantapkan diri dengan tidak melakukan tindakan tercela, menghindari pelayanan yang bersifat transaksional yang dapat mencederai marwah peradilan di mata masyarakat. Turut hadir dalam acara pelantikan ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharma Yukti Karini, dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung. Saudara, usai jeda ada informasi Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Tetaplah bersama kami. Saudara, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terima kasih, Pak Tom. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah dalam kasus korupsi importasi gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Tom Lembong didakwa memberikan surat izin untuk impor kepada perusahaan yang dinilai tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Terima kasih, Pak Tom. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 sebagai wujud pelestarian budaya bangsa kepada generasi muda bangsa Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar gelaran wayang kulit dengan tema Amarta Binangun. Acara ini sebagai pembuktian kedekatan Polri dengan masyarakat Indonesia melalui gelaran acara wayang kulit dengan sejumlah dalang wayang kondang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar acara wayang kulit sebagai bagian penting dalam memperingati Hari Bayangkara ke-79. Acara wayang kulit ini dilaksanakan sebagai wujud pelestarian budaya dan tradisi kepada generasi muda bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda yang tentunya harus ditanamkan kecintaan kepada bangsa. Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko menegaskan
bahwa tantangan budaya yang terus-menerus datang harus kita hadapi dengan memperkaya dan mengenalkan budaya bangsa kita. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Polri dalam melestarikan nilai-nilai budaya, khususnya adalah seni budaya wayang kulit. Tentu ini perlu dilestarikan, selain itu juga menjadi edukasi kepada anak cucu bangsa kita nanti seterusnya, di mana nilai-nilai budaya merupakan semua budaya ya di seluruh Nusantara. Ini adalah merupakan karakter bangsa Indonesia dan perlu dilestarikan. Acara wayang kulit dengan tema Amarta Binangun mampu menghimpun ribuan masyarakat lintas elemen, baik masyarakat Indonesia pecinta seni dan budaya, khususnya wayang. Sampai kepada komunitas daerah dan suku yang beragam di Jakarta, semua hadir dan menonton dengan semangat yang sama, yaitu cinta tanah air dan kebangsaan melalui lakon wayang ini. Dalam acara yang digelar di lapangan Bayangkara ini, disediakan juga makanan gratis dari UMKM dan dihadirkan juga dapur lapangan dari Satuan Brimob dengan menghadirkan makanan yang tentunya gratis. Para undangan, baik TNI, Polri, kelembagaan, dan umum atau masyarakat, juga diberikan satu kupon undian ya, yang sudah dimasukkan, yang nanti kemudian pada kegiatan ini akan ada berbagai macam door prize dari Polri untuk masyarakat ya. Kemudian juga pada kegiatan ini disiapkan fasilitas tadi gerobak makanan gratis dan ada dapur lapangan dari Brimob yang tentunya ini gratis kepada masyarakat, silakan. Dan undangan hadir Bapak Kapolri serta seluruh pejabat utama Mabes Polri, dan dalam hal ini juga Panglima diundang dan diwakili ya. Diharapkan dengan adanya acara ini bisa meningkatkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Polri dan tentunya tradisi adat serta budaya tanah air. Jonah Hamunangan, Benediktus Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Saudara, Komando Operasi Udara 2 menggelar latihan Sikatan Daya tahun 2025. Ini merupakan latihan puncak Koopsut 2 yang melibatkan landasan udara dan elemen udara di jajaran Koopsut 2. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan koordinasi hingga mengaplikasikan prosedur, taktik, dan teknik dalam melaksanakan tugas-tugas operasi udara. Latihan Sikatan Daya digelar pada hari Senin 23 Juni 2025. Lokasi latihan berlokasi di Air Weapon Range atau AWR Dwi Harmono Maloka Baulin yang berada di kawasan Pangkalan TNI AU Samsudinur, Kalimantan Selatan. Latihan ini dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsda TNI Deni Hasolowan Simanjuntak dan memiliki tema Satuan dan Satuan Tugas melaksanakan operasi udara pada operasi gabungan TNI di wilayah udara Koopsut 2 dalam rangka mendukung tugas Komando Tugas Udara. Skadron udara dan alutsista yang terlibat pada latihan ini adalah pesawat Sukhoi dari Skadron 11, pesawat F-16 dari Skadron 3 dan 14, pesawat Super Tucano dari Skadron 21, pesawat C-130 dari Skadron 32 dan 33, pesawat C-212 dari Skadron 4, dan pesawat Boeing B-737 dari Skadron 5. Sikatan Daya tahun 2025 dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Latihan ini menunjukkan pola operasi udara yang dilaksanakan oleh alutsista yang dimiliki Angkatan Udara. Ditambah latihan Trisula Perkasa. Trisula Perkasa adalah latihan puncaknya Kopasgat. Sehingga tadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana pola operasi yang dilaksanakan baik pesawat tempur, kemudian pesawat angkut, dan juga pasukan darat, pasukan Pasgat. Selain dari latihan Sikatan Daya dan Trisula Perkasa, kita juga memberikan
bantuan sembako kepada masyarakat sekitar. Ada 1.400 sembako, paket sembako yang kita berikan. Mudah-mudahan itu bisa membantu mengurangi beban dari warga masyarakat sekitar. Selain menyaksikan latihan Sikatan Daya, Kepala Staf Angkatan Udara juga melaksanakan ketahanan pangan sesuai dengan program pemerintah pusat. Dengan panen raya jagung dan membagikan bantuan gratis kepada petani setempat, seperti bibit jagung, pupuk, serta alat semprot hama. Untuk informasi yang lebih lengkap terkait latihan Sikatan Daya, saksikan program Cerita Militer hari ini pukul 3 sore hanya di Kompas TV. Liburan sekolah belum berakhir, karenanya banyak alternatif cara mengisi liburan yang dilakukan orang tua bersama anak-anaknya, termasuk naik kereta cepat Wush. Informasinya usai jeda saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, liburan sekolah belum berakhir, karenanya banyak alternatif cara mengisi liburan yang dilakukan orang tua bersama anak-anaknya, termasuk naik kereta cepat Wush. Kereta cepat Wush menjadi pilihan karena durasi perjalanan yang cepat untuk sampai ke Bandung, Jawa Barat. Dalam suasana libur sekolah saat ini, pengelola Wush KCIC memberikan beragam diskon perjalanan hingga 50%. yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Saudara, lantas bagaimana keseruan naik Wush di liburan sekolah ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Septa Yoga Jana Loka di Stasiun Wush, Halim, Jakarta Timur. Abel, akhir pekan ini masih jadi libur panjang buat anak-anak sekolah nih. Gimana di sana? Masih banyak yang mengisi liburan dengan naik Wush? Banyak banget Edwin dan juga saudara, tadi dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ini udah terpantau di sini tuh banyak banget yang ngantri untuk masuk ke peron. Artinya memang untuk saat ini tuh masih ramai. Bahkan kalau tadi dari pihak KCIC juga sudah menyebutkan bahwa untuk pagi ini dari pukul 6 sampai pukul 8 ini sudah ada 23.000, maksud saya 11.000 tiket yang terjual untuk pagi ini saja. Nah, gimana ya keseruannya di Stasiun Halim? Ini saya mau nanya ke salah satu penumpang Wush yang katanya mau ke Bandung nih. Coba kita tanya aja langsung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini boleh diri dikit, kita ngobrol dikit ya. Saya Abel dari Kompas TV, ini dengan siapa? Dengan Firda. Dengan Kak Firda, ini dengan? Bahrun. Pak Bahrun, ini Kak Firda sama Pak Bahrun mau kemana? Kita mau ke Bandung rencananya, mau liburan. Ini dari mana? Kita dari Pulau Seribu, terus karena ini pertama kali juga kita naik Wush, jadi ya hari ini bener-bener dar-der-dor banget sih. Dar-der-dornya kayak gimana kalau boleh cerita nih? Pertama tiket kita hangus, yang pertama karena dari jam, harusnya kita berangkat dari 6.25, tapi akhirnya kita beli tiket lagi di jam 8.25. Oke, tapi ini lumayan jauh juga perjalanannya dari Pulau Seribu ya, Pulau Seribu. Pulau Tidung, ya tepatnya di Pulau Tidung. Kita transit dulu. Transit di Jakarta ke sini, terus kemudian kita langsung menuju Bandung. Oke, ini perjalanannya juga cukup panjang nih, melewati lautan dulu begitu. Emang sengaja ke Bandung apa gimana? Iya, emang udah rencana kami sekeluarga untuk menuju liburan ke Bandung. Oke, ini karena liburan sekolah apa gimana? Bertepatan dengan liburan sekolah. Ini tadi sudah dar-der-dor pagi tadi kan, ini untuk pengalaman yang mungkin pertama kali ya Kak berarti? Iya betul, pertama kali kita naik bus. Nanti di Bandung akan kayak gimana? Apakah udah pesen tiket hotel apa gimana? Udah dong pastinya, udah riset juga, kita mau kulineran juga, mau jalan-jalan, udah tetap pokoknya semua buat adik-adik buat liburannya biar seneng aja sih. Oke deh, tapi gimana Kak dengan mulai dari berangkat tadi kan pasti lihat dong Stasiun Halim kayak gimana, terus Wush-nya kayak gimana, menurut Kakak gimana? Bagus sih Kak,
dari segi bandara ininya, keretanya tuh benar-benar bagus banget sih. Terus juga, tapi ya itu sih agak sayang aja dari segi informasinya sih. Dari segi informasinya kayak gitu. Jadi itu ya perlu diperbaiki mungkin ya. Iya mungkin, betul. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Kak Firda dan selamat berlibur. Oh ini adiknya ya? Oh adiknya, hai. Kamu bentar lagi masuk sekolah. Ini mau liburan sekolah. Gimana perasaannya? Senang. Senang ya. Ini mau liburan ke Bandung baru pertama kali apa udah berapa? Pertama kali. Tapi ke Bandung udah sering. Oke. Kalau naik bus baru pertama kali ini, kamu deg-degan nggak? Deg-degan. Karena kan cuma sebentar ya ke Bandung ya. Iya. Berapa menit tahu nggak? Enggak. 30 menit aja. Nanti kamu bisa rasain ya berapa kilometer per jamnya. Terima kasih. Selamat berlibur. Terima kasih. Itu tadi salah satu pengalaman dari yang baru pertama kali akan naik Wush, dan ternyata cukup jauh juga dari Kepulauan Seribu, harus menyeberangi lautan dulu, lalu ke stasiun Halim, baru nanti ke Bandung. Dan ternyata tiketnya tadi hangus, jadi dia bilang tadi sempet dar-der-dor gitu ya. Tapi ternyata memang untuk kereta Wush ini bisa jadi alternatif untuk memperkenalkan anak-anak pada saat libur sekolah. Ini transportasi baru begitu ya, di mana mereka bisa menikmati pengalaman naik transportasi umum yaitu Wush untuk bisa pergi berlibur pada saat libur sekolah. Ya, beginilah suasananya. Saya jadi pengen banget ke Bandung. Edwin, gimana kalau kita ke Bandung aja, Edwin? Kembali ke Anda. Seru banget ya Abel ya. Semoga nanti kalau kita emang ngerencanain ke Bandung sama teman-teman semua nggak dar-der-dor kayak tadi. Jadi memang saudara kalau untuk keberangkatan dari kereta Cepat Wush ini begitu waktunya begitu tight ya antara jadwalnya. Jadi boleh diperhatikan. Terima kasih banyak Abel atas laporan Anda di sana. Jangan sampai ikut ke Bandung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari Stasiun Wush Halim Jakarta. Nah, yang ini saudara juga soal liburan yang bisa jadi referensi Anda jika ingin berlibur ke luar negeri. Industri pariwisata Greenland diperkirakan akan meningkat pesat menyusul peluncuran rute penerbangan pertamanya antara Nuuk, ibu kota Greenland, dan Amerika. Pulau Arktik yang kaya mineral ini sudah menawarkan wisata mengamati paus dan menikmati keindahan alam lainnya. Greenland kini siap menyambut lebih banyak warga dari seluruh dunia untuk datang dan berwisata. Di pulau terbesar di dunia ini, banyak lokasi wisata yang menarik, mulai dari keindahan alam yang menakjubkan seperti gletser dan aurora borealis, hingga kekayaan budaya Inuit yang unik. Industri pariwisata di Greenland diperkirakan akan mengalami peningkatan pesat tahun ini menyusul adanya penerbangan langsung pertama dengan rute antara Amerika dan ibu kota Greenland, Nuuk. Sebelumnya, pelancong udara harus singgah di Islandia atau Copenhagen, Denmark sebelum terbang ke Greenland. Sejumlah turis juga ada yang datang ke Greenland melalui kunjungan dari kapal pesiar yang berlabuh. Hanya saja bagi pemerintah setempat, pelancong yang datang dari kapal pesiar tidak banyak berbelanja karena mereka sudah mendapatkan makan dan kamar tidur di dalam kapal. We really want to grow the tourism sector. It's a very good fit for many in Greenland. Tourism is about good vibes. It's about sharing culture, sharing history. It's about storytelling, and as Inuit, that's very much part of our heritage. So I think it makes a lot of sense to develop this sector. And we want to grow it to the double amount of what it is now. Right now it's not a lot. We had 150,000 tourists last year. So we can grow and we have potential for growing. Salah satu aktivitas paling menarik di Greenland adalah berlayar di antara gunung es. Banyak tur kapal yang menawarkan perjalanan melewati fjord, gletser, dan air terjun. Pemandangan yang disajikan selama perjalanan akan membuat siapapun terpesona. Wisatawan yang berkunjung ke Greenland menyebut bahwa pengalaman mereka selama di sana benar-benar menyenangkan dan patut untuk dikunjungi. I came with the purpose of exploring some of the natural sites around the world's largest island, hoping to support things like ecotourism and sustainable travel while supporting the local economy. It's very exciting to be here at the other part of the world, so far away from home.
it's very exciting and unforgettable moments. Greenland tidak hanya memiliki keindahan alam yang memikat, namun juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Okta pilih mana? Tadi ke Greenland atau ke Bandung? Greenland dong. Greenland. Tapi kalau dananya dulu ya. Kayak kalau nabungnya lebih pilih ke Bandung aja dulu ya. Oke, itu dan juga saudara, tapi jangan kemana-mana karena usai jeda Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali untuk Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Warga Depok, Jawa Barat memanfaatkan perpanjangan masa pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September. Warga pun rela antre dari pagi. Warga yang hendak mengurus pajak kendaraan di Samsat Kota Depok, Jalan Merdeka, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, rela antre sejak pagi. Warga memanfaatkan perpanjangan masa pemutihan hingga 30 September. Warga merasa terbantu dengan adanya program ini. Sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan ditutup pada akhir Juni lalu. Warga menyerbu Samsat Kota Depok untuk memanfaatkan program pemutihan itu. Pengurusannya juga cepat, nggak ribet. Sangat membantu atau gimana? Sangat membantu. Ya, ini memanfaatkan program itu atau gimana? Terus tadi prosesnya lama nggak, Bang? Simple sih, cepat. Dan setelah berkas lengkap, udah langsung bayar. Sudah di-stempel dan Saudara, ke informasi lainnya, ratusan pelamar PPSU di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur menjalani tes seleksi. 4 uji teknis diberikan kepada para pelamar. Sebanyak 326 pelamar harus menjalani tes seleksi dengan melakukan 4 tahapan, mulai dari penopingan dahan pohon, menyapu, dan membersihkan sampah, membersihkan saluran, hingga keterampilan membuat seni lukis mural. Meski harus bersaing ketat karena hanya membutuhkan 6 tenaga PPSU, namun peserta tetap antusias mengikuti tes. 6 peserta yang lulus uji teknis akan menggantikan petugas PPSU kelurahan yang baru memasuki masa pensiun. Jumlah pelamar 326 dan kuota yang tersedia di sini sebanyak 6 orang. Artinya jauh melebihi kebutuhan? Betul. Itu bukan antusias dari teman-teman juga yang berminat menjadi PPSU. Tujuan saya ingin mendedikasikan diri saya kepada Jakarta. Bukan tergiur karena upahnya? Bukan. Karena untuk saat ini yang dalam pantauan atau dalam penglihatan saya untuk masalah Jakarta itu sangat luar biasa. Kesorotan lain saudara, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi terkait kenaikan harga beras. Hasilnya ditemukan beras jenis premium dan medium yang dijual di pasaran tak sesuai harga eceran tertinggi hingga tidak memenuhi standar mutu. Selain tak memenuhi standar mutu dan dijual melebihi harga eceran tertinggi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang ditemukan juga beras yang dijual tidak sesuai dengan volume dan tidak teregistrasi PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Dari temuan ini, Amran bilang potensi kerugian konsumen mencapai 99 triliun rupiah. 95% tidak sesuai dan beratnya kurang lebih 10%. Kami mengecek di pasar di 10 provinsi kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET.
Ini potensi kerugian konsumen 99 triliun. Oke. Jadi potensi kerugian kita 99 triliun. Kalau informasi yang kami terima SPHP yang dijual ke penyalur itu 60-80%, 20% sampai 40% itu dijual sesuai standar, kemudian selebihnya dibongkar, kemudian dijual, dikemas ulang, dijual dengan harga premium medium, bukan SPHP. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras jadi salah satu penyumbang inflasi bulan Juni 2025. Komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Saudara, warga Kabupaten Blitar menggelar tradisi unik, yakni ritual manten kopi. Tradisi manten kopi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur warga atas melimpah hasil panen dan pertanda dimulainya petik biji kopi. Ya baik saudara, janur kuning yang ada di belakang saya ini identik dengan perayaan pernikahan. Namun kali ini berbeda. Di sini para warga menikahkan Joko Gondel atau biasa disebut dengan kopi lanang dan Sri Gondel atau biasa disebut dengan kopi wadon. Nah, seperti apa proses kegiatan manten kopi yang ada di sini? Mari ikuti saya. Tradisi manten kopi ini digelar oleh warga Kecamatan Lulingi, Kabupaten Blitar di Kebun Tugu Kawisari. Kegiatan ini diawali dengan memetik sejumlah biji kopi yang ada di kebun. Nantinya, kopi lanang atau biasa disebut Joko Gondel dan kopi wadon Sri Gondel akan diarak ke gudang pengolahan kopi bersama kembar mayang. Sebelum memasuki gerbang, mereka dikawinkan dengan simbol pertukaran kembar mayang. Pemimpin tradisi manten kopi akan membacakan doa kepada Joko Gondel dan Sri Gondel agar saling menguatkan dan dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Tradisi manten kopi nantinya akan diakhiri dengan perjamuan makan bersama atau biasa disebut kenduri yang diikuti oleh pemilik pabrik hingga petani petik kopi. Tradisi manten kopi telah dilakukan warga sejak tahun 1889. Hingga saat ini, tradisi itu rutin digelar setiap 1 tahun sekali sebagai penanda dimulainya panen kopi. Ritual manten kopi itu digelar sebagai bentuk rasa syukur warga kepada Tuhan atas diberikan hasil panen kopi yang melimpah. Total luas lahan di perkebunan Tugu Kawisari ada sekitar 900 hektar. Biji kopi yang dihasilkan di sini mayoritas berjenis kopi robusta. Kebun Tugu Kawisari sendiri memberdayakan 200 lebih warga sekitar untuk mengelola tanaman kopi. Jadi kita melaksanakan ritual petik kopi ini
setiap tahun ya, pada saat mau panen kopi, mau petik kopi, kita mengadakan ritual petik kopi, yaitu tujuannya untuk memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua kegiatan panen, baik itu kopi maupun cengkeh maupun karet dan hasil-hasil lainnya, itu bisa selamat dan bisa diproses semua di dalam kebun gitu. Salah satu pekerja petani petik kopi mengaku cukup terbantu dengan adanya kebun Tugu Kawisari itu. Hal itu karena dapat mendapatkan pekerjaan tanpa harus jauh-jauh keluar dari rumahnya. Dalam satu hari, ia bisa memetik biji kopi hingga 80 kg. Per kilogramnya, pihak kebun kopi membeli dengan harga Rp900 hingga Rp1.000 tergantung musimnya. Perempuan berumur 35 tahun itu telah bekerja di kebun Tugu Kawisari selama 25 tahun. Berkat kerja di tempat itu, ia bisa menyekolahkan putranya dan membantu kebutuhan keluarga. Ya, di sini itu ya setiap hari itu kerja mulai jam 6 sampai setengah 2. Ya, mulai jam 6 sampai jam 1 itu sekitar 70. Tapi kalau kopinya itu banyak, itu ya bisa 150 kilo gitu. Ya, harganya itu nggak menentu, kadang naik, kadang turun. Kebun Tugu Kawisari itu sendiri merupakan kebun tertua yang ada di Indonesia. Kebun tersebut ada sejak tahun 1845 dan satu-satunya kebun kopi yang selamat setelah adanya penyakit daun kopi atau Hemileia vastatrik pada tahun 1876. Setelah hampir 180 tahun, kebun Tugu Kawisari tetap bertahan dan saat ini hasil biji kopi diproduksi oleh Tugu Hotel dan Restoran Group. Ya baik saudara, itu tadi ritual manten kopi yang ada di kebun Kawisari, Kabupaten Blitar. Ritual manten kopi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur warga atas melimpahnya hasil panen kopi yang ada di sini. Ismail Hasan, Abdul Firmansyah, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, saudara. Mereka menanti kabar anggota keluarga yang hilang. Saudara, keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali masih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sudah 2 hari mereka tidur seadanya di lobi menanti kabar anggota keluarga yang masih hilang. Suasana haru masih menyelimuti Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saudara. Sudah 2 hari keluarga korban kapal Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan memadati area lobi penumpang. Perempuan, pria, hingga anak-anak tidur di lantai. Mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan dan rutinitas untuk menanti kepastian, di mana mereka masih yakin keluarganya dapat dievakuasi dengan selamat. Berdasarkan data manifest, total ada 65 orang di atas kapal, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga saat ini, 30 orang dinyatakan selamat, 6 meninggal dunia, dan lainnya masih dalam pencarian. Di Ketapang lagi nunggu saudara, belum ditemukan Pak dari kemarin. Semoga ketemu selamat semuanya Pak. Ini di sini tidur ngemper gini ya? Iya. Sebelumnya? Ini sudah dikasih selimut. Sebelumnya tidur di mana? Tidur di bawah. Ya maunya sih nanti malam sudah ketemu langsung pulang Pak. Masih nunggu info ini. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Tim SAR gabungan menyusuri titik lintasan kapal sebelum tenggelam. Menggunakan kapal milik Basarnas, tim SAR melakukan penyisiran di perairan Selat Bali, dimulai dari Pelabuhan Aspal Tanjung Wangi menuju ke tengah laut sejauh 20 mil. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala tim SAR gabungan dalam mencari korban hilang. Namun, hingga saat ini belum ada temuan korban maupun puing kapal. Data hingga Sabtu pagi dari 65 penumpang, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 36 penumpang, 6 diantaranya meninggal dunia. Yang mana KN SAR Permati sesuai SAR Map sektor yang telah disisir selama kurang lebih 7 jam. Kita melaksanakan penyisiran sampai kita sandar kembali, namun masih belum membuahkan hasil, alias kita dalam pencarian hari ini masih nihil. Apabila ada informasi yang sekiranya membutuhkan bantuan evakuasi dan penyelamatan, kita tetap standby dan siap untuk membantu. Selain menggunakan kapal laut, pencarian puluhan korban juga dilakukan melalui jalur udara. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas dalam menemukan korban hilang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, serta alat keadaan darurat seperti pelampung, sekoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan. Kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Terus kemudian alat keselamatannya. Di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Jenazah Anang Suryono, sopir truk yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tiba di rumah duka di Jalan Serma Abdurrahman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman korban. Saat musibah terjadi, Anang Suryono diketahui sedang bertugas sebagai sopir truk untuk mengantarkan barang dari Mojokerto ke Bali. Korban sempat berkomunikasi dengan keluarganya sesaat sebelum naik kapal. Sosok Anang yang penyayang dan pekerja keras membuat keluarga amat sangat kehilangan. Jadi kami keluarga shock, memang seperti mimpi. Tiba-tiba hilang, padahal awal mulanya tidak ada apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Penyayang, sangat-sangat disiplin anak-anaknya, disiplin, penyayang. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali juga menyisakan trauma bagi korban yang selamat. Salah satunya Bahrul Ulum, penumpang asal Jember, Jawa Timur. Ia bercerita jika saat perjalanan kondisi kapal dalam keadaan miring dan air laut sudah masuk ke dalam dek bawah kapal. Melihat banyaknya air yang masuk, Bahrul spontan melompat dari mobil dan menggunakan pelampung untuk menaiki perahu sekoci. Air itu udah naik semua tuh. Itu sejak mulai berangkat? Iya. Air keluar dalam, keluar dalam. Waktu kejadian itu lagi apa? Saya itu di dalam mobil, waktu medik saya naik ke atas, ada yang ngasih apa namanya? Pelampung. Oh, pelampung. Masuk adiknya, korban yang belum ditemukan. Adik saya ngasih saya pelampung. Tapi dikasih ini langsung, kapalnya itu langsung kembali. Sementara itu di Pelabuhan Gilimanuk, sejumlah keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di pelabuhan. Mereka menanti adanya mukjizat dari Tuhan, berharap keluarganya dapat ditemukan.
Hingga kini pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Dari 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal, 30 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, di tengah sengatan matahari saat musim panas yang ekstrim, penjaga hewan di Kebun Binatang Praha merawat hewan yang hidup di suhu dingin dengan memberikannya es batu. Hal ini agar para hewan tidak mengalami stres dan tetap merasa sejuk. Bertonton es telah dibawa ke Kebun Binatang Praha untuk membantu beruang kutub dan hewan-hewan lain yang hidup di suhu dingin bisa mengatasi musim panas yang ekstrim. Beruang yang berasal dari kutub utara mendinginkan diri dengan berguling-guling di atas es yang disebarkan di sekitar kandang terbuka mereka. Direktur Kebun Binatang Praha mengatakan ia memperkirakan es akan dibutuhkan setidaknya selama 10 hari ke depan di masa musim panas. Namun karena perubahan iklim yang tak terduga, musim panas ekstrim bisa saja berlangsung lebih lama dari biasanya. Selama musim panas dengan cuaca yang ekstrim, beruang kutub di Kebun Binatang Praha ini memang menjadi perhatian utama. Karena suhu diperkirakan mencapai 34 hingga 37 derajat Celcius di sebagian besar wilayah negara tersebut, termasuk di Praha, ibu kota Čeko. My jsme loni začali s tím projektem Zoo pod ledem, kdy tedy vybraným druhům zvířat dáváme led. V těch dnech, kdy ten led takhle rozvážíme, to bývá 10 tun nebo až 10 tun, abych byl tedy úplně přesný. A vlastně ten led umísťujeme ve dnech, kdy je předpověď počasí taková, že má být opravdu velmi horký den. Beruang kutub merupakan hewan yang biasa hidup di suhu dingin. Bahkan ketahanan tubuhnya bisa membuatnya berada di lingkungan dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Meskipun semua hewan di Kebun Binatang Praha telah menyesuaikan diri dengan cuaca Praha sejak lama, termasuk saat musim panas. Aduh, jadi bingung mau ke Greenland atau ke Praha. Lihat tadi polar bear lucu banget lagi. Ya? Iya, si paling banyak cuti. Gemes banget tadi Winnie. Mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan untuk berlibur. Edwin, sudah ada rencana mau liburan kemana? Pengennya dingin atau panas pertanyaan. Nah, kalau saya sih kayaknya pilihnya yang dingin dulu kali ya. Nanti baru kita coba yang panas, karena Jakarta udah panas nih. Oke, sambil menunggu Edwin berpikir mau liburan kemana, kita tutup dulu Sapa Indonesia Pekan Saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih, saya Putri saudara. Otaviani. Dan saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Indonesia akhir pekan berikutnya.